Apa? Ghost Rider akan masuk MCU? Wah, ini adalah berita yang bagus banget buat kita yang udah rindu banget dengan tema pengendara dari neraka yang satu ini, yaitu Ghost Rider, yang dimana versi live actionnya aja udah membuat gua kagum banget dengan acting Nicolas Cage menjadi Johnny Blaze alias Ghost Rider ini ya. Bahkan gua sampai sekarang aja masih suka rewatch filmnya Pak ya. Dan juga ada versi si Robert Reyes di Agent of S.H.I.E.L.D. season keempat yang merupakan series Marvel yang paling epic menurut gua Pak ya. Dan sekarang di video ini kita akan bahas potensi Ghost Rider akan masuk ke MCU seperti apa ke depannya. Apalagi ini udah masuk ke era multiverse saga ya, yang dimana semuanya bakal bisa kejadian berarti timeline MCU utama. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Ghost Rider akhirnya masuk ke dalam list Marvel Studios untuk membuat versi adaptasinya. Ya, ini adalah berita yang sangat mengejutkan buat kita para fans MCU yang sudah menunggu kedatangan pengendara iblis yang satu ini. Tapi sampai sekarang ini masih belum ada kabar siapa aktor yang akan memerankan karakter Johnny Blaze versi MCU ini. Mengingat Easter egg-nya udah kita lihat dalam She-Hulk episode keempat, di mana situ ada karakter pesulap dan mantan murid dari Kamar Touch yang bernama Johnny Blaze. Tapi kalau dari pendapat gue pribadi ya, sampai sekarang gue nggak bisa berpaling dari sosok Nicolas Cage yang memerankan Johnny Blaze alias Ghost Rider di dua adaptasi film sebelumnya, yaitu Ghost Rider keluar tahun 2007 dan juga Ghost Rider Spirit of Vengeance di tahun 2012 silam. Sedikit trivia ya, di tahun 2007 gue masih ingat banyak banget teman-teman gue yang kita tuh masih SD ya, itu tonton Ghost Rider di bioskop, dan gue masih ingat itu satu sekolahan pada ngomongin semuanya, dan itu sempat menjadi trending topik di kalangan para anak-anak Pak, dimana tema superhero bisa menjadi dark dan memang suasananya horror action ya. Ya masa-masa bocil sih emang ya, tapi sampai segitunya viralnya saat itu ya, seperti itu. Nah sekarang kita akan luruskan terlebih dahulu mengenai siapa sosok Ghost Rider versi Marvel Comic ini ya, buat yang udah lupa dengan kisahnya si Ghost Rider ini. Ghost Rider pertama kali muncul dalam komik Marvel Spotlight Issue nomor 5 yang dirilis pada tahun 1972. Diceritakan bahwa Ghost Rider berasal dari sebuah kontrak dan kutukan yang diberikan oleh iblis licik yang bernama Mephisto, yang merupakan raja iblis dari dimensi neraka. Nah, Mephisto ini menawarkan sebuah kontrak kepada Johnny Blaze yang dimana ayahnya sedang sakit karena kanker paru-paru. Akhirnya dia membuat sebuah perjanjian dengan Johnny dengan imbalan ayahnya akan disembuhkan dari penyakit kanker tersebut. Tetapi sebagai gantinya, Johnny akan terikat kontrak dengan Mephisto sebagai pengendara hantu untuk mengoleksi berbagai macam jiwa-jiwa terkutuk untuk diserahkan kepada sang iblis Mephisto. Nah, tujuan Ghost Rider sendiri adalah menghukum berbagai macam orang-orang yang melakukan aktivitas kriminal dan mengutuk jiwa-jiwa mereka. Dan semua para korban yang telah dikalahkan oleh Ghost Rider ini, kebanyakan mereka itu adalah seorang perampok, iblis, bahkan sampai mengikut ajaran sesat. Jadi banyak banget villain-villain yang dihadapi oleh Ghost Rider di berbagai macam isu komiknya. Itu kalau kisahnya si Johnny Blaze ya, yang dimana kalian udah pernah lihat itu di versi live action Ghost Rider di tahun 2007 dulu, yang diadaptasi persis dengan apa yang ada pada komik originalnya. Dan ada banyak banget kok inang dari sosok Ghost Rider ini selain Johnny Blaze. Itu ada si Carter Slade ya, yang merupakan sang pengendara yang juga membuat kontrak perjanjian dengan Mephisto ketika dia diutus untuk mengambil sebuah kontrak sang Venganza ribuan tahun yang lalu. Namun ternyata Carter Slade berkhianat dan pergi dari hadapan Mephisto agar dia nggak bisa menggunakan kontrak itu untuk mengoleksi berbagai macam jiwa-jiwa terkutuk yang mendiami tempat kota San Venganza. Lalu juga ada si Robert Reyes yang merupakan seorang pembalap mobil yang dimana dia sebenarnya nggak bertemu dengan Mephisto, melainkan dia mengalami sebuah kecelakaan mobil sampai akhirnya Johnny Blaze nggak sengaja menemuinya dan memindahkan kutukan itu kepada Robbie agar dia bisa hidup. Nah sebenarnya dari mana asal usul kekuatan dan kutukan dari Ghost Rider ini? Sebenarnya
Sebenarnya wajah tengkorak yang ada pada semua inang Ghost Rider itu adalah wajah dari sang iblis yang bernama Zarathos, yang merupakan seorang malaikat Allah keadilan yang dikirim ke bumi untuk melindungi semua orang-orang yang gak berdosa. Tapi suatu hari dia ditipu oleh Mephisto dan menyisanya selama bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya karena dia udah menjadi budak iblis, Zarathos akhirnya menjadi iblis itu sendiri dan masuk ke dalam kelompok Spirit of Vengeance. Dan iblis inilah yang menjadi wajah bagi setiap inang Ghost Rider yang telah melakukan kontrak dengan Mephisto. Dan kebanyakan dari mereka gak memiliki ending yang baik dalam setiap kisahnya. Kemudian kisah si Johnny Blaze dilanjutkan ke dalam filmnya, yaitu Ghost Rider Spirit of Vengeance, yang dimana dalam film itu menceritakan Johnny Blaze yang mendapatkan misi dari salah satu anggota persatuan gereja ortodoks yang bernama Burrow yang diperankan oleh Idris Elba, yang dimana misinya adalah untuk mencari seorang anak yang bernama Danny, karena Danny telah diincar oleh Mephisto untuk muncul jiwa anak tersebut karena dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Maka yang Johnny Blaze sebagai Ghost Rider ditugaskan untuk melindungi anak itu, sekaligus dia akan mengakhiri kontraknya dengan Mephisto yang selama ini telah menjadi lawan utamanya selama bertahun-tahun. Jujur memang sih ini filmnya agak sedikit grounded ya, tapi ya udahlah ya, gua tetap enjoy penting-penting film yang kedua ini meskipun ceritanya agak sedikit maksa ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kemunculan Ghost Rider versi MCU gimana nih. Nah, kalau kita udah berkaca kepada berita soal Ghost Rider yang akan masuk ke MCU, sebenarnya udah banyak banget pak. Bahkan ada banyak banget aktor yang sama menguatkan berbagai macam robot itu untuk memerankan karakter Johnny Blaze versi MCU. Yaitu ada si Norman Reedus yang kalian pasti tahu dia pernah main di sebuah series legendaris yaitu The Walking Dead, dan juga dia pernah main sebagai villain di Blade 2 di tahun 2000-an. Jadi bisa dikatakan Norman Reedus ini adalah pilihan yang cocok karena selain aktingnya dia itu oke banget. Bahkan gua ketika ngelihat dia tuh di The Walking Dead dan juga di film Blade 2 itu aja udah beda banget dan memang beda peran juga. Dan disitu aja udah clear banget bahwa kualitas acting dari si Norman Reedus aja udah nggak perlu diragukan lagi ya, karena kita udah ngelihat dia di semua franchise itu actingnya beda-beda pak. Nah seperti itu ya. Apalagi si Norman Reedus ini sebagai aktor ya juga pernah mengharapkan bahwa dirinya akan dihubungi oleh Kevin Feige dan juga Marvel Studios untuk bergabung sebagai Ghost Rider di MCU. Tapi setelah itu entah kenapa gak ada kabar sama sekali mengenai aktor sendiri maupun dari project Ghost Rider versi MCU ini pak ya. Tiba-tiba hilang aja gitu. Bahkan barusan aja nih berita baru aja muncul di berbagai macam timeline sosial media gua mengenai masuknya Ghost Rider akan masuk ke MCU. Jadi ya ini adalah angin segar buat kita ya sebagai fans yang udah menunggu-nunggu sekian lama karakter ini akan masuk ke dalam franchise Marvel Studios. Tapi kalau dia masuk ke MCU sebenarnya udah ada setupnya, terutama dia lebih cocok kepada Project Midnight Suns yang dimana para kerutan pertamanya udah dimunculkan pertama kali di post credit scene Eternals, di mana Dan Whitman akan memegang sebuah pedang leluhur keluarganya sebagai Black Knight, dan tiba-tiba aja Blade Daywalker sang pembunuh vampir menegurnya dari belakang, yang dimana itu adalah suara dari sang aktor yang sudah dikonfirm masuk ke MCU yaitu Mahershala Ali, yang dimana setup untuk Midnight Suns ini di MCU udah klop, tinggal di assemble aja setiap karakternya pak ya. Udah ada si Moon Knight dan juga udah ada si Morbius dari Marvel Sony yang kehadirannya juga bisa terjadi di MCU karena udah ada deal-dealan kerjasama antara Disney dan juga Sony Pictures, dan juga udah ada Black Knight serta sudah ada Blade Daywalker sang pemburu vampir. Dan sebenarnya mereka udah lengkap pak, tinggal di development setiap story karakternya masing-masing aja. Tapi kita belum tahu ya apakah tim Midnight Suns ini masuk ke dalam multiverse saga atau masuk ke dalam saga selanjutnya setelah Avengers Secret Wars. Belum ada penjelasan apa-apa sih mengenai hal ini. Tapi kalau menurut gue ya mereka bisa kok masuk ke dalam multiverse saga karena semua anggotanya sudah lengkap. Lagi-lagi tinggal dipicu aja untuk crossover mereka semuanya. Dan juga sempat dikabarkan bahwa Keanu Reeves akan masuk ke dalam jajaran cast untuk Ghost Rider versi Johnny Blaze di MCU. Namun kalau tidak pendapat gue pribadi ya sebenarnya Keanu Reeves ini udah terlalu ikonik dengan tampangnya yang sangat udah menempel banget di kita ya sebagai John Wick ya, yang sampai sekarang aja proyeknya masih lanjut pak ya. Jadi kalau dia udah jadi Ghost Rider di versi MCU bisa,
Cuman lagi-lagi Pak ya, lagi-lagi sutradara dan juga penulis skrip itu juga ngaruh ya. Makanya ini gue juga mengharapkan WGA Strike ini bisa berhenti lebih cepat ya, karena kita butuh banget franchise superhero ini bisa masuk lagi ke dalam jajaran sinema box office kembali di Hollywood ya. Kalau misalkan Ghost Rider akan masuk ke dalam versi MCU, gue pengen tahu model motornya si Johnny Blaze seperti apa di versi MCU nih. Karena memang di film Ghost Rider pertama di tahun 2007 dulu, yang bikin kita semua kaget dan suka adalah model motornya yang Harley banget Pak ya. Dari segi bentuknya yang neraka banget, ornamennya, bahkan depan belakangnya itu gagah banget Pak. Dan tambah lagi dengan visual efek api yang berkobar-kobar. Di film kedua motornya dibuat kecil dan juga animasinya aduh tambah ampas banget Pak ya. Itu yang bikin kita sebagai para fans tuh kecewa dengan model motor Ghost Rider yang tiba-tiba di film kedua tuh dibikin grounded gitu loh. Semoga aja ya nanti kalau MCU mau mengangkat kisah Johnny Blaze lagi itu bisa kok ya. Cuma kita tahu ya kalau di MCU mereka itu nggak akan mengulang kisah origins yang udah pernah diciptakan dalam adaptasi live action sebelumnya. Maka dari itu kemungkinan besar dari awal film udah ceritakan backstory dari Johnny Blaze yang dimana dia sudah memiliki kekuatan kutukan dari Mephisto sebagai Ghost Rider. Apalagi Mephisto udah dikonfirm dia akan muncul di series Ironheart yang dimana aktornya adalah si Sacha Baron Cohen sebagai villain utama dari Ironheart. Jadi ya bisa ada konektivitas antara Ghost Rider dan juga Mephisto di masa depan MCU berikutnya. Seperti itu sih ya. Mumpung kejelasan di Agent of S.H.I.E.L.D. sebagai series Marvel aja masih belum jelas itu apakah canon atau enggak. Karena kalau misalkan itu canon, series itu udah pernah memunculkan kitab Darkhold yang dimana versinya udah beda dari versi MCU. Terus juga ada Ghost Rider yang dimana Johnny Blaze sudah menentukannya kepada sang pembalap mobil yaitu Robbie Reyes. Jadi ya nggak tahu lagi ya. Tapi untuk sekarang ini gua harapkan sih Ghost Rider kalau udah tema horror dan dark mending dibuat R-rated aja deh ya. Karena memang sosok Ghost Rider itu di versi komiknya aja dia tuh udah brutal banget. Dia tuh udah ngebunuh orang tuh literally udah gore gila dengan rantainya, dengan dilindas motor lah, bang ditabrak, literally itu semua gore-gore gila-gilaan banget ya. Makanya kalau misalkan Ghost Rider masuk ke MCU mending dibuat R-rated aja. Percaya deh kalau lu buat R-rated, gue yakin semua fans Marvel yang udah merindukan tema-tema dark dan horror akan jauh lebih dapat intimidasi dari sang Ghost Rider ini ya. Seperti itu. So, itu aja mengenai penjelasan kita untuk Ghost Rider yang siap akan digarap di Marvel Studios. Nah, pendapat kalian gimana setelah mendapatkan berita yang satu ini? Kalau kalian ada informasi lebih lanjut atau kalian punya saran di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Push Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!